itu kan hukum Taurat pertama diberikan. Nah, nabi-nabi setelah Musa yang menulis itu semuanya adalah orang Israel. Gitu. Maka karena tidak ada nabi yang akan muncul dari non Israel. Allah bangsa-bangsa selain Allah Israel adalah berhala. Begitu. Jadi Ismail itu bukan menyembah Allah Abraham, tetapi dia bikin Allah sendiri. Gitu. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali bersama dengan kami, channel Podcast Kebenaran. Di dalam channel ini memang hampir keseluruhan video ini kami membahas tentang banyak pertanyaan atau bahkan berdiskusi tentang tema-tema kekristenan. Seperti biasa, saya malam hari ini ditemani oleh Pak Yusias. Malam Pak Yusias. Malam hari. Malam Pak Gembala Kurnia. Beliau adalah narasumber kami malam hari ini yang tetap setia menemani saya di sini. Berikut juga dengan Pak Yusias. Bicara tentang perdebatan, kita ini kan temanya ini loh Pak Yus. Namanya? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Memang dalam rangka menguji sesuatu, ini menurut Pak Yus bagaimana kira-kira tentang berdebat ini? Ya, kalau berdebatnya itu hanya yang dipertanyakan di dalam kekristenan ini ya kurang fair. Wow, fairnya harusnya ya, bagaimana? Fairnya sama-sama saling tanya. Oh, gitu ya. Ini kan saya nganggap orang Kristen ini terlalu gampang sekali ya. Iya. Berdebat dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya ada ditimbulkan di dalam Alkitab saja. Seharusnya balance kitab mereka juga kita pertanyakan. Siap nggak mereka begitu? Itu bicara tentang idealnya. Ya, harusnya begitu ideal. Tetapi sebenarnya memang kenyataannya kita sendiri harus siap. Orang-orang Kristen ini kan sebenarnya siap untuk menderita, bukan begitu Pak Kurnia? Siap untuk menderita. Jadi memang dalam posisi yang tidak menguntungkan sekalipun, sebenarnya orang Kristen wajib untuk siap mempertahankan iman, kan begitu. Dan memang sejarah mencatat di dalam Alkitab itu sendiri banyak pahlawan-pahlawan iman yang mereka bahkan sampai mati mempertahankan iman. Nah, inilah memang yang akhirnya bisa mencelikan mata dunia. Ternyata memang orang Kristen itu begitu ya. Gitu ya. Gitu kira-kira Pak Kurnia ya. Dan banyak orang akhirnya menjadi percaya dan bertobat karena kesaksian hidup orang-orang Kristen yang mempertahankan iman mereka, yang justru mereka didera karena dianiaya karena iman mereka. Dan memang sejarah Alkitab mencatat orang Kristen yang benar justru mereka teraniaya. Banyak beredar kabar tentang sejarah orang Kristen, bahwa orang Kristen itu dibawa sama kolonial, orang Kristen itu dibawa glory, gold, dan gospel katanya. Padahal memang itu nggak sesuai dengan Alkitab, kan gitu. Nah, ini bicara tentang perdebatan antar lintas agama tadi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu kata Alkitab. Memang ini patut dilakukan, asalkan memang tanpa kekerasan, kan gitu. Saya tertarik dalam satu video Pak, itu diangkat oleh satu kanal YouTube, dan memang video perdebatan ini sebenarnya akhirnya banyak direaksikan oleh banyak channel, dan masing-masing di antara dua tokoh ini punya channel masing-masing, dan akhirnya mereka mengupload video perdebatan mereka dalam versi mereka masing-masing, kan begitu. Tetapi saya tertarik untuk mengupas dua tokoh ini Pak. Yang satu itu namanya Pak Esra Soru. Pendeta Esra Soru. Seperti beliau ini udah mulai terkenal di dunia per-YouTubean Pak. Karena memang beliau sering juga ikut berdebat antar lintas agama. Lalu melawan Zuma ini juga dari iman seberang. Dia beragama Muslim juga. Dan dalam satu video mereka berdebat satu topik yang diambil dalam ini loh Pak, di Ulangan 18 ayat 18. Ayat inilah yang menjadi bahan perdebatan yang cukup sengit dari pihak Esra Soru yang mewakili umat Kristen, dan juga pihak
Zuma yang mewakili umat muslim. Bunyi ayatnya begini. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, jadi bunyi ayat ini masing-masing dari pihak Esasoro dan Zuma punya pandangan yang berbeda, gitu loh. Esasoro mengambil kesimpulan bahwa nabi yang akan dibangkitkan di antara orang Israel ini kan saudara mereka kan orang Israel ya Pak. Seperti Musa ini kan sebenarnya berbicara tentang Musa. Esasoro beranggapan bahwa ini adalah Yesus Kristus. Oke. Sementara dari pihak seberang beranggapan bahwa ini adalah Dari nabinya. dari nabinya. Nubuatan buat nabinya. Iya, nubuatan buat nabinya umat muslim, begitu loh. Nah, sekarang masalahnya dari dua pendapat ini tentu tak mungkin dua-duanya benar, kan gitu. Satu ayat firman Tuhan berbicara satu orang, harusnya spesifikasinya harus betul-betul tepat gitu loh, yang membuktikan bahwa Alkitab ini nggak salah. Kalau dua-duanya benar pasti Alkitab ngaco punya. Kalau dia ngaco sedikit saja, sudah pasti bukan firman Tuhan. Oke, Pak Kurnia, saya kepengen Pak Kurnia memberikan penjelasan kepada orang yang menonton video ini supaya mereka mengerti siapa karakter yang dimaksud dalam Ulangan 18 ayat 18 ini menurut Alkitab. Silakan Pak Gembala Kurnia. Ya, jadi memang juga saya sering dengar bahwa pihak Muslim itu bilang ada nubuatan tentang nabinya di dalam Alkitab. Gitu. Nah, salah satunya ya yang sedang diperdebatkan dengan Pak Esasoro dan Zuma ini, gitu, di Ulangan pasal 18 ini. Tapi saya juga sering mendengar, gitu kan, pihak Muslim itu berkata Alkitab itu sudah dipalsukan. Sudah nggak ada, sudah rusak sama orang Yahudi sama orang Kristen, gitu kan. Jadi yang dimaksud tentu kalau ini sudah rusak, kenapa masih dipakai-pakai lagi? Kan begitu. Terus kalau boleh saya ilustrasikan tuh, mereka sedang racun dirinya sendiri. Iya. Ya kan sudah tahu obat palsu masih diminum untuk menyembuhkan penyakitnya. Seperti tadi, seperti kalau dikatakan, ini katanya orang Kristen sudah dipalsukan, tapi dia masih menuntut nabinya dinubuatkan di kitab yang kita pegang. Mungkin maksudnya dipalsukan, nggak semuanya Pak Kurnia. Yang ini asli. Mungkin jadi gini, kalau untuk kepentingan mereka, masih akurat ya. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain itu palsu. Gitu ya. Kita nggak tahu lah ya. Tapi baiklah kita kaji pelan-pelan. Nah, jadi kalau sebenarnya siapa kalau kita bicara Ulangan 18 ayat 18 tadi, ini yang dimaksudkan seorang nabi akan kubangkitkan. Ini kalau kita lihat, coba kita lihat di Ulangan 18. Ini konteksnya adalah begini sebenarnya. Iya. Ini ayat 9 itu kan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jadi ketika hukum Taurat ini, ulangan ini disampaikan, ini kan belum masuk. Gitu. Belum masuk ke tanah Kanaan itu. Jadi ini Musa lagi memimpin mereka untuk masuk. Nah, dipesankan, nanti kalau masuk, kamu itu jangan belajar berlaku sesuai dengan bangsa-bangsa di situ. Jangan kayak mereka gitu. Ya, karena bangsa-bangsa yang akan didudukin ini banyak penyembahan berhala. Ya, disebutkan di sini mereka itu nanti mempersembahkan anaknya laki-laki sebagai atau anak perempuan sebagai korban api-apian, ayat 10 kan. Nah, kemudian mereka itu juga suka datang kepada apa? Petenun, peramal, penyihir, pemantra, pemanggil arwah, kan begitu. Itu orang-orang yang akan diduduki di Kanaan itu biasa begitu. Berarti memang ini agama kepercayaannya orang Kanaan. Ya. Gitu. Oke.
Nah, kalau istilah sekarang kan datang ke dukun-dukun gitu. Nah, jadi begini, Musa dipesan Tuhan berpesan lewat Musa ini bahwa kamu jangan seperti mereka, nanti itu akan dikirimkan nabi seperti Musa. Kan gitu. Nabi seperti Musa. Begini, artinya apa? Tuhan nanti Musa kan meninggal gitu. Setelah Musa meninggal, itu Tuhan akan kasih petunjuk kepada bangsa Israel itu dengan perantaraan wakilnya Tuhan itu, yaitu nabi-nabi itu. Oke. Nah, nabi-nabi itulah, di mulut nabi-nabi itu Tuhan kasih firman-nya gitu. Jadi kamu jangan datang kepada peramal-peramal, tukang-tukang sihir, pemanggil-pemanggil arwah. Kan? Kenapa? Karena di balik mereka semuanya itu iblis semua. Gitu. Itu kuasa si jahat semua. Itu akan menjerumuskan kamu gitu. Karena seperti di Taman Eden kan iblis itu kan sebenarnya kan menjerumuskan Hawa kan gitu. Dia dijerumuskan gitu. Firman Tuhan dia balik-balik gitu. Nah, semua peramal, nabi-nabi palsu semuanya itu yang bukan diutus Allah, semuanya itu akan menyesatkan. Nah, Tuhan tidak mau umatnya itu menjadi tersesat. Jadi Tuhan akan kirim nabi khusus untuk mereka. Berarti garis besarnya ini kitab Ulangan ini Musa berikut bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan, belum Pak ya? Ke tanah Kanaan. Belum ya. Jadi diwanti-wanti. Nah, jadi kamu jangan cari petunjuk dari orang bangsa-bangsa di situ. Kalau cari petunjuk itu di mana Tuhan taruh firman-Nya, gitu. Nah, itulah nabi. Maka nabi itu adalah penyambung lidahnya Allah, gitu. Itu nabi. Jadi nabi itu dikatakan nabi yang dari Allah adalah apa? Tuhan ngomong, ya dia sampaikan. Dia sampaikan seperti itu. Nah, bicara tentang Tuhan Yesus di ayat 15 ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Jadi kalau bicara nabi itu memang harus malah dari Israel. Nggak boleh di luar dari Israel. Nggak boleh di luar Israel gitu. Jadi memang heran juga kalau kita baca di Ulangan 34, coba dibaca Ulangan 34, ada orang yang berkata bahwa malah nggak ada nabi lagi dari Israel. Gitu. Nah, Ustadz Cuma itu kan juga bilang begitu. Iya. Gitu. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, titik. Masalah ini kan belum titik nih. Koma nih. Dia ulang-ulangnya di sini. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Stop di situ dia. Stop di situ. Nggak diteruskan ke ayat berikutnya. Jadi kalau stop di situ, wah, dia kan nggak ada nabi lagi. Musa sendiri bilang katanya tidak ada nabi yang datang dari orang Israel. Kan gitu. Berarti katanya Ulangan 18 bukan Isa. Ulangan 18 ayat 18 itu bukan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus itu dari suku Yehuda. Kan gitu, keturunan Daud. Ya, ini bukan orang Israel. Bukan orang Israel. Nah, gitu. Kan sebenarnya kan tidak orangnya begitu. cuma. Jadi harusnya dilanjut ke bawah ya Pak? Harusnya dilanjut ke bawah gitu. Harusnya dilanjut ke bawah, itu maksudnya tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini apa? Ini kan ayat 11-nya. Dalam hal segala tanda dan mujizat. Jadi tidak ada lagi seperti Musa membelah lautan merah itu. Ya, begitu. Jadi tidak ada lagi nabi yang melakukan mujizat-mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir, di hadapan Firaun. Yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Jadi tidak perlu lagi nabi yang menghadap Firaun lagi gitu. Ya. Karena kan konteksnya adalah kenapa? Karena nanti ceritanya itu bukan lagi di Israel, tapi akan ceritanya di tanah Kanaan, gitu.
Jadi Tuhan tidak akan bawa lagi mereka nanti kepada pembuangan di Mesir lagi. Gitu. Jadi nanti pembuangannya kan ceritanya ke Nebukadnezar di Babel kan. Jadi tidak ke Mesir lagi. Jadi tidak ada kaitan cerita dengan di Mesir lagi di kemudian hari. Jadi nggak ada lagi Gitu. berhubungan lagi dengan Firaun, Pak, ya. Tidak ada lagi hubungan dengan Firaun. Gitu. Jadi kayak Daniel itu kan di Babel, di pembuangan di Babel, nah, begitu. Jadi tidak ada cerita lagi di Firaun. Gitu. Nah, jadi maksud ayat ini bukan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang melakukan tanda mujizat seperti Musa di tanah Mesir. Karena memang tidak akan ada cerita lagi di Mesir. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah Setelah Kanaan. Israel masuk Kanaan. Nah, jadi kalau dibilang Tuhan Yesus tidak memenuhi kualifikasi gara-gara Ayat 10. Ulangan 34 ayat 10 ini kan ya salah besar begitu. Mengapa salah besar? Karena setelah Musa itu semua nabi-nabi yang datang, yang diperintahkan Tuhan datang itu kan dari Israel semua gitu. Tetapi masalahnya adalah mereka nggak melakukan mujizat yang besar sama seperti Musa, itu saja yang membedakan. Ya, karena kan mereka bukan pelayanan di depan Firaun kan. Iya. Mereka tidak melakukan pekerjaannya di Mesir lagi. Musa melakukan pekerjaannya kan di Mesir. Di hadapan Firaun. Demonstrasi kuasa Tuhan. Demonstrasi di Mesir. Nah, nanti seperti Yeremia, Yesaya itu di tanah Kanaan. tanah Kanaan Di Yerusalem, Pak, ya. Israel. Seperti itu. Nah, jadi ayat ini bukan menggagalkan Tuhan Yesus gitu. Maksudnya menggagalkan ulangan 18 itu, Pak. Ya, bukan menggagalkan ulangan 18. Berarti ulangan 38 ayat berapa tadi? 18. 18 tadi itu berarti masih akan ada nabi-nabi yang keluar dari, maksudnya yang berasal dari orang Israel, tetapi kuasanya tidak sama seperti Musa. Artinya nabi-nabi masih ada setelah Musa. Tidak melakukan tanda-tanda seperti Musa. Iya. Karena Musa kan melakukannya di Mesir. Nabi-nabi berikutnya tidak melakukan pekerjaan di Mesir lagi. Kan begitu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini kan bicara sesudah Musa, Pak. Apakah sebelum Musa adakah nabi yang lahir sebelum Musa? Nabi sebelum, apakah ada nabi yang lahir di luar dari orang Israel? Nabi yang lahir, yang bukan lahir, berasal ya, sebenarnya bukan lahir, berasal dari luar Israel. Begini, ketika dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan Musa sebelum bangsa Israel, gitu kan. Berarti kan kalau nabi sebelum ada bangsa Israel ya semuanya kan bisa Abraham itu kan bukan dari orang Israel. Tapi juga disebut nabi kan gitu ceritanya. Jadi Alkitab itu tidak memandang Abraham sebagai nabi ya, Pak? Alkitab bilang Abraham dicatat sebagai nabi. Oke. Bileam kan orang Moab. Iya. Tapi itu sebelum Israel jadi. Israel dibentuk sebelum Israel oleh Tuhan. ada. Berarti memang secara silsilah ya mereka orang nenek moyang Israel juga ya, Pak. Iya. Nah, oke. Jadi gini, Ulangan 18 ini mau menyatakan bahwa nanti di tanah Kanaan itu utusan Tuhan itu hanya ada pada kaummu saja, dari orang Israel, dari suku Israel saja. Gitu. Jadi nabi untuk yang akan dipakai Tuhan itu hanya dari orang Israel. Jadi gini, ya Musa itu kan hukum Taurat pertama diberikan. Nah, nabi-nabi setelah Musa yang menulis itu semuanya adalah orang Israel. Gitu. Maka karena tidak ada nabi yang akan muncul dari non Israel. Gitu. Itu menurut malah Ulangan 18 ini. Gitu. Ini sebuah pertanda. Nah, jadi kalau nabi itu di samping perkataannya harus benar, nabi itu harus datang dari suku Israel. Tidak ada nabi yang akan datang di luar suku Israel. Begitu.
Nah, itu malah menurut Ulangan 18. Nah, kalau dikaitkan dengan Tuhan Yesus, malah itu sangat memenuhi syarat. Gitu. Nah, Ulangan 18 ayat 15 coba dibaca. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku di sini Musa, Pak ya, Bisa. akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, jadi Ulangan 18 ayat 15 ini secara khusus dikutip oleh Rasul Petrus. Coba kita baca di ini Kisah dikutip Rasul. lagi di perjanjian baru ya. Ya, Saya rasul, Pak ya. Kisah Rasul pasal 3. Ini waktu Petrus setelah menyembuhkan orang lumpuh itu kan. Lalu Petrus berkhotbah di Serambi Salomo itu. Nah, Petrus mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang sebenarnya mereka sudah salibkan, mereka tolak itu adalah penggenapan dari Ulangan 18 ayat 15 tadi gitu. Seorang nabi yang disebutkan Musa, inilah maksudnya adalah Tuhan Yesus menurut Rasul Petrus, karena Rasul Petrus mengutip ayat itu. Nah, coba dibaca dari ayat 15, Pak. Ayat 15 sampai 22. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Iya, kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kamu adalah saksi. Kami Adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ya, jadi ini Rasul Petrus berbicara orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, bahwa mereka melakukan itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman. Terus, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapkan apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. ya, Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa? Nah, ini Ulangan 18 ayat 15 dikutipannya. Bukanlah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Iya, jadi nabi yang dimaksudkan Ulangan 18 ayat 15 ini Petrus mengatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus gitu. Ya. Bahwa kamu harus seperti Musa pernah berkata, suruh mendengarkan dia, gitu. Nanti ada nabi seperti aku, gitu kan. Dengarkanlah dia. Nah, itu digenapkan pada diri Tuhan Yesus. Jadi kita nggak usah berdebat begini. Ini siapa? Ya jelas nih Petrus yang adalah orang Yahudi, gitu kan. Dia lebih menguasai kitab Taurat kan dibandingkan Ustadz Jumat tentunya. Sedikit Pak saya potong. Pak. Itu. Sedikit potong. Jadi begini, kalau saya lihat video ini saya perhatikan, kenapa si Zuma ngotot itu bahwa itu ngotot nubuatan nabinya? Karena Yesus Kristus ditolak oleh orang Yahudi, Pak. Itu yang saya perhatikan. Sementara kan Musa diterima. Nah, gitu, Pak. Begini, Musa itu waktu dia pertama menolong orang Ibrani, gitu kan, yang lagi berkelahi dengan orang Mesir, gitu. Yeah. Kemudian Musa kalah pukul orang Mesir itu meninggal, ya kan. Kemudian ada orang berikutnya ada orang Ibrani dengan Ibrani berantem. Musa mau jadi pengadil. Musa mau jadi penengah, gitu kan. Malah mereka menolak nggak? Menolak. Iya. Mereka kan menolak. Akhirnya apa? Musa kan lari. Iya. Gitu. Lari di padang gurun, gitu kan. Akhirnya dia jadi gembala ternak di situ, gembala domba. Nah, gitu. Baru nanti Tuhan panggil lagi kan begitu. Jadi Musa pun awal-awalnya ditolak. Gitu. Nah, Tuhan Yesus ini Petrus ini kan berkhotbah.
dia berkhotbah kepada orang apa? Orang Yahudi itu. Orang Yahudi kan. Jadi memang secara bangsa mereka menolak, tetapi tidak semua orang Yahudi menolak Ya. kan gitu. Secara pribadi, lepas pribadi, ada banyak yang menerima. Banyak yang menerima kan begitu. Karena murid-murid Yesus sendiri juga orang Yahudi. Yang menerima inilah itu disebut orang benar gitu. Seperti zamannya si Elia gitu. Seluruh bangsa kan menolak gitu. Seluruh bangsa menolak Elia. Tetapi sampai Elianya kayak merasa dia berjuang sendiri, nggak ada yang temennya gitu kan. Mati sajalah dia begitu. Akhirnya Tuhan bilang apa? Masih ada sisa yang mengikut kamu. Masih ada sisa orang benar yang akan mengikut kamu, yang percaya kepadamu, gitu. Nah, jadi secara bangsa memang mereka menolak, tetapi orang Yahudi tidak semuanya menolak. Rasul-rasul kan semuanya adalah orang Yahudi, gitu. Mula-mula juga orang Yahudi, Pak, ya? Orang Yahudi yang percaya pada hari Pentakosta orang Yahudi, gitu. Yang Rasul Petrus berkhotbah di sini ada 3.000 orang Yahudi. 3.000 orang bertobat orang Yahudi, Pak, ya? Semua jemaat-jemaat awal gitu, itu adalah dari orang Yahudi yang bertobat, yang percaya kepada Yesus Kristus, kan seperti itu. Jadi itu tidak bisa menjadi begini, tidak bisa menjadi patokan Musa diterima, gitu. Yesus kan tidak diterima. Tidak begitu. Yesus kan juga diterima. Gitu. Sebenarnya bukan itu ya Pak, patokan tentang nabi yang akan datang yang sama seperti Musa ini ya. Betul. Bukan hal diterima atau ditolaknya gitu ya. Yang jelas begini, gitu. Petrus sendiri, gitu kan, atas ilham dari Roh Kudus, dia menyatakan bahwa Ulangan pasal 18 ayat 15 itu adalah Yesus Kristus, gitu kan. Itu harusnya nggak perlu kita bantah, kita ribut-ribut lagi, gitu kan. Udah jelas Petrus berkata bahwa seperti Musa, gitu. Dan Petrus sedang menceritakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang disuruh, yang dibicarakan Musa, di mana kita itu harus dengar, harus taat, begitu. Maka sejalan dengan itu, Tuhan Yesus seringkali berkata, aku ini tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Mengapa? Karena peranan dari Tuhan Yesus waktu dia datang sebagai Allah yang datang menjadi manusia, itu kan berperan sebagai Mesias. Dan salah satu pekerjaan Mesias juga adalah dia sebagai seorang nabi. Jadi yang diurapikan nabi, imam, dan raja. Begitu. Jadi maka Tuhan Yesus datang mengosongkan diri itu. Dia selalu berkata, dia tidak datang, tidak mengatakan apa dari dia, tetapi tergantung dari Bapa yang mengutus dia. Begitu. Nah, kemudian ditafsirkan oleh orang Muslim, Yesus lebih rendah. Utusan, Pak. Utusan. Kan begitu. Ini salah. Yesus memang akan menjabat sebagai utusan karena Mesias itu juga adalah nabi. Gitu. Tetapi bukan sekedar nabi. Karena Mesias itu adalah nabi, imam, dan raja. Juga. Itu hanya bisa digenapi oleh Allah yang menjadi manusia. Gitu. Tidak bisa 3 jabatan itu dipegang oleh satu manusia. Tidak bisa. Gitu. Dalam kenabian, gitu, Tuhan Yesus seperti Musa, gitu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri lebih besar dari Musa, karena Musa itu kan tidak menjabat sebagai raja, gitu. Ya kan? Musa tidak menjabat sebagai raja. Nah, Rasul Paulus dalam kitab Ibrani kan menguraikan itu, bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat, Tuhan Yesus lebih tinggi dari Musa, Tuhan Yesus lebih tinggi dari Harun. Tuhan Yesus lebih tinggi dari Daud, karena Daud sendiri berkata tuannya, gitu. Jadi kan seperti itu. Nah, sekarang gini loh Pak, saya mau coba buka kacamata saya. Artinya saya mau coba mengambil perspektif dari luar, menelaah tentang Alkitab ini.
Kalau kita mau lihat kan satu-satunya jalan keselamatan lewat Yesus. Ya. Kata Alkitab. Ini saya mau coba pakai pola pikir luar ya Pak. Serasis apa sih Tuhan itu? Maksudnya? Begini. Kok Tuhan bisa jadi rasis? Ini kan pandangan orang luar bisa begitu kira. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita bicara tentang garis Mesias, itu kan lagi-lagi orang Yahudi. Kenapa nggak orang Cina gitu ya? Iya, kenapa nggak ada orang Batak di Iya. situ gitu maksud saya. Jadi kalau kita tarik orang Yahudi ini kan 12 suku Pak. Ditarik lagi ke atas, akhirnya ketemu siapa? Ishak. Iya. Ishak, Abraham, Abraham, dulu. Ishak, dan Abraham, Yakub. Ishak, Kan gitu. Yakub. Yakub, terus ketemu Ishak. Nah, yang jadi permasalahan seringkali di antara dua agama apa namanya? Agama apa sih bahasanya disebut? Samawi. Samawi, iya. Bukan 2, 3 bahkan. Tiga Agama sama Samawi. ini ya, Judaisme. sama Judaisme. Ini sebenarnya, tapi kalau Judaisme juga nggak bersengketa di sini. Saya akan tarik dua agama saja, antara Islam dengan Kristen. Ini seringkali bertengkar, ini loh Pak, masalah film His Only Son. bisa. Jadi tema di film itu jadi keributan besar, bahkan sampai sampai dilarang di Indonesia. Di lockdown. Ya ini hanya yang kekinian sekarang, tetapi kan konflik di antara dua anak ini gitu, ini kan luar biasa saling mengklaim Pak. Siapa yang jadi anak perjanjian kan gitu. Terus masalahnya adalah di antara dua anak ini gitu. Apa alasan Tuhan memberikan kekhususan kepada anak salah satu antara Ishak dengan Ismail? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah Tuhan tidak pernah sekali-kali menurunkan janji kepada Ismail dalam pemahaman yang positif gitu loh. Misalkan ada firman Tuhan yang keluar dari situ, ada nabi yang keluar dari situ, ada mukjizat yang keluar dari situ. Alasan apa Tuhan lakukan itu semua? Sepertinya kok seolah-olah Tuhan ini pandang bulu gitu loh. Asis itu ya. Iya, pilih bulu gitu ya. Artinya Tuhan sayang hanya kepada si Ishak, tetapi si Ismail enggak. Alasan apa yang bikin Tuhan berbuat seperti itu terhadap dua suku ini, dua bangsa ini? Ya, begini. Kenapa mesti pilih salah satu gitu kan? Dan mengapa yang dipilih adalah Ishak gitu. Iya. Karena begini, jalan keselamatan yang Allah berikan untuk menyelesaikan dosa manusia itu cuma satu. Satu cara Pak ya. Satu cara. Oke. Jadi karena satu cara berarti juru selamat juga cuma ada satu. Gitu. Nah, juru selamat cuma ada satu. Jadi ini Tuhan harus menentukan, dan ini pilihannya tentu tidak bisa digugat. Mengapa Allah memilih Abraham kan? Ya, berkenan kepada Abraham. Berkenan kepada Abraham, ya kita tahu sebenarnya Abraham adalah orang yang sangat beriman kan gitu. Itu kedaulatan Allah gitu ya. Kedaulatan Allah gitu. Nah, kemudian Allah sudah memilih Abraham. Ketika Allah memilih Abraham, itu Abraham baru beristri satu, Sarah saja. Iya. Artinya janji yang didengar Abraham Bersama Sarah. bersama Sarah, Bukan bersama yang lain Pak ya. bukan bersama dengan yang lain. Jadi itu karena Allah yang berjanji, berarti akan digenapkan. Berarti yang digenapkan anak perjanjian itu yang lahir lewat rahimnya Sarah. Karena yang mendengar janji itu Abraham dengan Sarah. Betul. Nah, jadi anak yang dilahirkan oleh Sarah ini tidak dua, cuma satu, Ishak. Iya. Jadi sebenarnya janji yang diberikan kepada Abraham itu lanjut kepada Ishak, gitu. Itu sudah nggak bisa dibantah lagi. Nah, kemudian Ishak punya anak dua, Esau sama Yakub, gitu. Nah, janji ini lanjut kepada Yakub. Pak, saya stop dulu. Kalau Allah memilih Abraham karena iman, Ya. oke.
kita bisa terima itu. Tetapi kalau Allah memilih Ishak, Ishak kan belum beriman. Kan janjinya sudah kepada Abraham. Kan keturunanmu. Keturunannya. Nah, kan keturunanmu. Ya. Kalau Kan bicara keturunanmu Iya, kan. iya, iya. Jadi janjinya sudah kepada Abraham yang keturunanmu. akan dilahirkan oleh Sarah. Gitu. Itu janjinya. Itu janjinya, melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat Beroleh berkat. berkat. Oke. Ini adalah janji yang akhirnya nanti turun lewat anak yang dilahirkan oleh Sarah, bukan dari istri Abraham yang lain. Jadi tidak di sini Hagar tidak memenuhi syarat. Gitu. Keturah juga tidak memenuhi syarat. Gitu. Syarat ini dipenuhi lewat Ishak karena hanya Ishak saja yang lahir lewat rahimnya Sarah, begitu. Jadi seperti itu. Jadi bagi orang Israel akhirnya begini, Ismail itu tidak menyembah Allah Abraham Karena dia makin jauh. makin jauh. Oke. Maka Allah memperkenalkan dirinya itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Yakub. Karena Allah Ismail. Ismail tidak menyembah Allahnya Abraham. Ismail tidak menyembah Allah Abraham, begitu. Ini coba kalau kita membaca misalnya ini Kejadian 32 ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, "Ia Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak." Ya, jadi kepada ini si Yakub berdoa, Allah itu adalah Allah Abraham, kakeknya, sama Allah ayahku, Ishak. Ishak. Maksudnya Allah yang disembah sama bapaknya sama kakeknya gitu ya Pak. Betul. Nah, kemudian untuk bangsa Israel, Yakub ini kan juga termasuk nenek moyang mereka kan? Ya. Oh iya iya. Maka bagi orang Israel, Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Kalau kita baca Keluaran pasal 3 ayat 6, Ini Allah sendiri yang ngomong Allah apa? sendiri yang memperkenalkan Keluaran dirinya. berapa? Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya. Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Allah Yakub. Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Iya. Jadi waktu Allah memperkenalkan, Ini ngomong sama Musa ya Pak? Iya, dirinya kepada Musa, Berarti akulah ayah Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Ishak dan Allah Allahnya Yakub. Allah Yakub. Nah, Allah Musa itu begitu. Artinya begini, Ismail ini sudah tidak disebutkan lagi di sini. Gitu. Dan nanti di dalam kisah hakim-hakim, waktu pertama kali mereka setelah Yosua kan, mereka keluar dari Mesir, kemudian masuk ke tanah Kanaan atas pimpinan Yosua. Nah, kemudian Yosua meninggal, kemudian diganti dengan zaman hakim-hakim. Nah, di zaman hakim-hakim ini, coba dibaca Hakim-hakim 8 ayat 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dan jarahnya. Karena musuh itu beranting-anting emas. Sebab mereka orang Ismail. Nah, musuh itu, jadi orang Ismail itu menjadi musuh Orang Israel. musuh orang Israel. Gitu. Dari sini saja kita mengerti bahwa tentu iman yang disembah oleh Ismail. Ismail, oleh keturunannya, itu berbeda dengan apa yang disembah oleh orang Israel. Gitu. Allah orang Israel itu memperkenalkan sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini Allah yang benar, gitu. Ini Allah yang benar. Nah, maka kalau kita membaca 1 Tawarik pasal 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Oh, amin. jadi Allah bangsa-bangsa. Nah, kita tahu Ismail itu juga menjadi bangsa-bangsa sendiri. Gitu. Keturunan Ismail itu menjadi bangsa-bangsa sendiri. Gitu ya. Ada Nebayot, Nebayot itu adalah nanti jadi kaum Nabatean yang nanti tinggal di tanah Arab, begitu. Dedan, Kedar, begitu. Itu jadi bangsa-bangsa sendiri mereka. Nah, yang dimaksud oleh Tawarikh itu termasuk dari Allah-Allah dari bangsa-bangsa keturunan Ismail ini. Oh, Gitu. iya iya.
Jadi kalau kita baca di 1 Tawarik 16 ayat 26 itu, Allah bangsa-bangsa selain Allah Israel adalah berhala. adalah berhala. Begitu. Jadi Ismail itu bukan menyembah Allah Abraham, tetapi menyembah, dia bikin Allah sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan sebenarnya untuk membentuk bangsa Israel ini. Jadi Abraham kan punya anak Ismail. Nanti dia jadi raja-raja sendiri kan. Gitu. Nah, waktu Abraham meninggal, itu bangsa Israel kan belum terbentuk. Iya. Nah, kemudian ya kan, kita mendapat cerita Yusuf itu mereka ada pindah ke tanah Mesir. Iya. Karena kelaparan. Karena kelaparan di tanah Kanaan kan gitu. Iya. Jadi Yusuf sama anak-anaknya semuanya Israel ini pindah ke Mesir gitu. 430 tahun tinggal di Mesir di situ. Baru jadi bangsa di situ ya, Pak. Nanti keluar. Gitu. Keluar. Nah, di tanah Kanaan itu kan juga termasuk keturunannya Ismail ada di situ yang tadi zaman Gideon tadi kan? Iya. Gitu kan. Nah, zaman Gideon itu di situ. Nah, jadi itu menjadi bangsa sendiri. Punya Allah sendiri sudah. Gitu. Jadi Ismail dengan keturunannya itu sudah punya Allah sendiri. Mereka bikin Allah sendiri. Yang Tuhan kasih tahu kepada orang Israel bahwa Allah bangsa-bangsa termasuk Allahnya Ismail. Keturunan Ismail. Itu berhala. Gitu. Karena Allah itu hanya memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Ishak, Allah Yakub Kepada keturunan Israel. kepada keturunan Israel. Iya. Malah pesan tadi di Ulangan pasal 18 tadi, ini kan ketika Musa mau membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Iya. Jangan sampai Iya. kamu seperti bangsa-bangsa di situ. Nah, salah satunya adalah seperti keturunan Ismail di situ. Berarti kalau bicara tentang bangsa Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah bangsa itu, apakah ini sama dengan berarti bahwa kebenaran yang absolut yang benar-benar dari Allah hanya ada di tengah-tengah orang Israel? Iya betul. Gitu. Makanya kata Tuhan kan di Ulangan 18 tadi, Iya. justru nabi itu hanya akan datang dari orang Israel. Iya, karena kebenarannya ada di tengah-tengah orang Israel. Ya, begitu. Jadi tidak ada nabi yang akan Tuhan munculkan di luar orang Israel. Jadi ketika orang Israel ini nanti terbentuk sebagai satu bangsa, Iya. gitu kan. Maunya Tuhan adalah lewat bangsa Israel ini, semua orang di seluruh dunia mengenal kebenaran, mengenal jalan keselamatan. Mereka jadi api besar gitu ya, Pak. Betul. Makanya orang Israel itu diberikan undang-undang, diberikan petunjuk lewat para nabi untuk mengatur bagaimana bangsa ini harus hidup. Gitu. Nah, di samping kitab para nabi ini, Musa segala macam ini ya, Taurat, Musa, Nabi dan Ketubim ini, itu juga di situ menginformasikan nanti juru selamat itu seperti apa, gitu ciri-cirinya. Ya, disebutkan di dalam kitab para nabi, kitab Taurat, kitab Musa, semuanya itu Mazmur di situ. Disitulah Tuhan memberikan informasi nanti juru selamat yang dijanjikan lewat Abraham tadi. Iya. Yang akan menyelamatkan menjadi berkat bagi semua bangsa ini. Jadi berkat di sini semua bangsa ini berkat keselamatan, Pak. Berkat keselamatan. Bukan berkat jasmani yang dimaksud ya. Berkat jasmani. Mengapa? Karena itu sebenarnya janji juru selamat yang akan menyelesaikan dosa untuk semua manusia. Ini kan persoalannya sebenarnya. Iya. Allah memberikan janji keselamatan ini karena memang tidak ada manusia bisa membereskan dosanya sendiri. Makanya ide jalan keselamatan, ide menyelamatkan manusia itu tidak bisa datang dari manusia sendiri.
Allah lah yang punya ide untuk menyelamatkan manusia. Karena dikatakan Allah ini Allah yang bertanggung jawab, Pak, ya. Betul. Supaya tidak bertentangan dengan keadilannya, supaya tidak bertentangan dengan kekudusannya, dan supaya selaras dengan kasihnya, maka Allah mengirimkan, merancangkan juru selamat datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Nah, inilah yang dijanjikan waktu Adam sudah jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 ayat 15. Kemudian nanti diulang lewat Abraham, ya, diulang lewat Abraham, diulang lewat Daud, gitu. Jadi kalau ada mengapa diulang-ulang terus begini, detail begitu, supaya jangan sampai salah percaya, gitu. Nah, kalau ada orang Jawa bilang saya juru selamat, jangan percaya, gitu kan? Tapi gini, Pak, sering apa mereka katakan, mana sih sebetulnya nubuatan Alkitab bahwa Mesias atau Yesus Kristus itu akan disalibkan? Nah, ini seringkali timbul pertanyaan. Ada nggak ayatnya yang memberikan nubuatan bahwa Yesus atau Mesias akan disalibkan? Wah, itu banyak sekali sebenarnya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ini, karena ada pembahasan itu ya untuk masalah Yesus, nubuatan Yesus untuk disalibkan. Nanti kita ada sesi sendiri, Pak, ya. Sesi sendiri, gitu. Nah, jadi bicara justru Ulangan 18 itu adalah nubuatan yang digenapi oleh Yesus Kristus, gitu. Jadi Petrus, gitu kan, bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Karena dia tahu Taurat, ya, Pak. Dia tahu Taurat. Justru dia itu tahu bahwa Yesus itu menggenapkan itu, gitu loh. Yang dimaksud Musa yang harus kita dengarkan itu adalah Tuhan Yesus, kan gitu. Makanya, gitu, Petrus yang gitu, itu tidak teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Kan gitu. Yang teriak-teriakan yang tidak mengerti. Petrus walaupun masih dalam kebingungan, kadang dia mencegah, kan gitu. Tetapi Petrus juga tidak teriak salibkan dia, kan. Gini loh, Pak. Kalau ini menjadi dasar imannya Petrus, apakah ini bisa juga dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya alasan kuat mengapa jemaat mula-mula itu pasti orang Israel? Iya. Karena memang yang tahu tentang janji Mesias itu hanya orang Israel sendiri, ya, Pak. Karena nggak mungkin itu ada di tengah-tengah bangsa lain, itu maksudnya. Bahkan termasuk rasul-rasul dan yang lain-lain, memang harus mereka sendiri sebenarnya. Dan andai kata seandainya waktu itu Yesus juga diterima secara kebangsaan pada waktu itu, berarti memang Allah sendiri yang akhirnya menyiarkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Andai kata itu terjadi, gitu ya. Tapi gitu, dalam berteolog nggak boleh berandai-andai. Kalau Rasul Paulus di dalam kitab Roma, kan, dia menjelaskan begini. Kalau penolakan orang Israel itu mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa lain, apalagi diterima, kan gitu. Apalagi penerimaannya, begitu. Jadi sebenarnya kalau diterima itu jauh lebih baik. Karena penolakannya impactnya pasti lebih hebat, ya, Pak. Betul. Penolakannya aja kita diselamatkan. Bangsa lain menjadi dapat anugerah, kan gitu. Apalagi penerimaannya. Karena Yesus ditolak, maka permulaan pemberitaan Injil itu di-start dari murid rasul-rasul 12 saja. Plus 1 Paulus. Gitu kan. 13. Untuk rasul non Yahudi, kan gitu. Apalagi kalau pemberitaan Injil itu disetat oleh satu bangsa Israel. Luar biasa. Jadi akan lebih cepat pemberitaannya. Dan ini nanti memang akan terjadi setelah jemaat diangkat. Tuhan akan berurusan dengan bangsa Israel selama 7 tahun sisa. Karena kan 70 kali 7 masa sesuai dengan nubuatan Daniel 9 ayat 24 itu kan. Nah, tinggal 7 tahun yang belum digenapi. Nah, itu nanti akan setelah jemaat diangkat, nah itu akan dilanjutkan lagi. Gitu. Nah, memang nanti Tuhan akan pakai bangsa Israel kembali
untuk menjadi saksinya di muka bumi ini. Maka Tuhan Yesus pernah kasih tahu bahwa nanti kedatangan dia kedua kali yang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu ditandai dengan apa? Injil itu sudah diterima, diberitakan kepada semua bangsa. Itu adalah orang Israel yang memberitakan. Sementara pengangkatan itu adalah kalau Roma 11 ayat 25, kalau jumlah bangsa-bangsa lain ini sudah genap, sudah pengangkatan. Jadi bukan pakai tanda Injil sudah diberitakan ke semua daerah, bukan. Sudah genap itu berarti bicara tentang Kuota. Kuota. Jumlahnya sudah cukup gitu ya. Ini yang menjadi rahasia ya Pak. Berapa jumlahnya kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Kalau seluruh orang misalnya Jakarta, gitu kan, terima semua, nah, kali penuh nih kali gitu. Penuh, nutup. Kuotanya nutup. Kita terangkat. Mungkin jangan seluruh Jakarta, seluruh Bekasi ya terima gitu kan. Mungkin Jakarta kalau nggak salah total penduduknya 20 juta ya, kalau nggak salah ya. Begitu ya, kita tidak tahu. Ya, Maka tugas kita adalah dalam amanat agung itu kemanapun kamu pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi, berarti semakin banyak orang diselamatkan, artinya semakin cepat kedatangan Tuhan. Yang pengangkatan, pengangkatan akan segera terjadi. Karena setelah pengangkatan tinggal tunggu 7 tahun Tuhan turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Maka kan saya sendiri sering berpesan, kalau ada keluarga yang belum diselamatkan, kita pesan begini, kalau tiba-tiba saya tidak ada, gitu, jemaat GBA Kebenaran tidak ada, gitu kan, terangkat kan, telepon nggak ada, ini pengangkatan, gitu. Karena pengangkatan itu terjadi bukan lewat kematian, gitu. Jadi saat sangkakala itu dibunyikan oleh Mikael, yang sudah mati bangkit, gitu. Yang masih hidup itu langsung diubah. Jadi memakai tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kan seperti itu. Ya, ini nggak ada tanda-tandanya. Inilah yang Tuhan Yesus bilang, dia datang seperti pencuri. Gitu. Jadi nggak perlu lihat begini, nggak perlu lihat bait Allah sudah berdiri, tidak, kan gitu. Antikristusnya mana, gitu kan? Kok belum ada dipasang chip-chip? Nah, nggak usah tanda-tanda itu kita perhatikan, gitu. Karena pengangkatan memang bisa terjadi sewaktu-waktu tiba-tiba. Begitu. Berarti sebenarnya ini warning buat orang yang belum percaya. Betul. Kalau tiba-tiba orang yang percaya tiba-tiba hilang lenyap, yang nggak ada jejak, nggak ada berita gitu loh, dan kumpulannya yang seiman dengan dia lenyap juga, ya kalau satu orang lenyap kan bisa jadi hilang beneran. Jadi ini inti dari Ulangan 18 ayat 18 ini, nabi yang akan diturunkan seperti Musa ini bukan dari keturunan Ismail, Pak ya, bukan, karena Ismail dia makin menjauh, bahkan Ismail ini kan menyembah Allah lain di luar Allah Israel gitu, Pak. Bukan Allah Israel, dia akan menyembah berhala, begitu. Ya, jadi justru pesan di Ulangan 18 itu pesan kepada orang Israel, jangan kamu dengarkan. Kalau ada nabi yang muncul bukan dari antara kamu, gitu. Nah, justru ini Tuhan Yesus itu sangat masuk kualifikasi, gitu. Petrus makanya percaya. Kan gitu. Kalau Tuhan Yesus itu keturunannya Ismail, gitu, itu nggak mungkin dipercaya sebagai nabi, gitu. Ya, kembali lagi ke statementnya Juma nih, kan? Karena sampai Juma kenapa dia bawa Ulangan 18 kalau kita sinkronisasi dengan Ulangan 34 ayat 10 bukan Yesus, ya kan? Karena di luar Israel, karena Juma hanya membaca pada ayat 10 saja. Sebelahnya dia nggak diurut ke bawah. Gitu, Pak. Ya? Jadi salah pemahaman Juma di sini, Pak. Betul. Itu memang akhirnya jadi menyesatkan. Gitu. Kalau membaca Alkitab hanya padahal masih koma, gitu kan. Dia jadi titik. Dia dijadiin ini nih, dijadikan jadi gini.
itu pernyataan kan belum selesai. Iya. Pernyataan belum selesai. Dia buat selesai, kan jadi salah. Karena begini Pak, karena kan kalau saya setahu saya, karena polemikus ini dia membaca Alkitab, dia punya konsep dulu. Ini namanya polemikus. Iya. Dia punya konsep dulu, baru dia cari ayat yang sesuai dengan konsepnya. Itulah Juma. Seperti itu Juma. Ketika dia punya konsep dulu, baru cari ayat yang mendukung. Itulah Juma. Seperti polemikus yang lain Pak Riko. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi Cocokologi ya. Dia cari ayat Alkitab, gitu kan, yang cocok dengan imannya dia. Iya. Gitu, yang cocok dengan imannya dia, maka nanti dibilang itu masih asli. Kalau nggak cocok Yang nggak dimasukkan. cocok itu Sudah dirubah. sudah dirubah. Seharusnya kalau Gitu. kalau mau gentleman dia langsung bikin bagan. Ini ada palsu nih Bang. Ini kan dia nggak begitu. Jadi kalau misalnya dipotong titik di ulangan 3 orang berapa? 3:4-10. 3:4 ayat 10 tadi. Iya. Maka setelah Musa tidak ada nabi dari Israel. Berarti nggak ada Yesaya, Nggak ada Yesaya, nggak ada Yeremia, nggak ada Yeremia, nggak ada Daniel, kan? nggak ada Elia, Nggak ada lagi si Daud, nggak ada lagi. nggak ada semuanya itu. Harus stop di situ. Justru bagi orang Israel, Iya. yang mereka mengerti adalah nabi itu harus datang dari mereka. Nabi datang dari mereka. Dan bukan hanya itu saja, omongannya, nubuatannya itu Harus tepat, digenap, harus tepat. Terjadi Pak. Kalau dari mereka, ada datang dari mereka, gitu. Ngomong nggak tepat, itu dilempari dengan batu, Ini harus dibunuh ya Pak. harus dibunuh. Apalagi kalau nabi, ngaku-ngaku nabi yang bukan dari Israel, Langsung dibunuh itu. langsung sesuai dengan ulangan itu dilempar dengan batu. Ini pasti palsu. Hebat orang Israel luar biasa. Mengapa? Karena kan begini, Tuhan sangat wanti-wanti, jangan sampai mereka itu ini disesatkan Disesatkan. oleh nabi palsu yang di belakangnya adalah iblis. Iya, iya. Kan seperti itu. Sebenarnya itu konsekuensi dari ketegasan Tuhan ya untuk menjaga orang Israel dari kebenaran ya Betul. Pak, supaya mereka nggak sesat itu ya Betul. sebenarnya. Maksudnya itu ya Pak. Ya, karena kan tujuan Tuhan adalah lewat bangsa Israel ini. Semua bangsa di muka bumi pada waktu itu, Iya, iya. gitu kan. Dan itu akhirnya bisa diselamatkan, gitu. Karena Mesias itu akan datang dari bangsa Yahudi. Ini terakhir nih Pak. Kalau kita bilang keselamatan dari orang Israel, saya langsung to the point aja. Ini bicara soal kebangsaan, Ya. bukan bicara pribadi per pribadi ya. Bicara soal kebangsaan. Bagaimana sikap orang Israel terhadap Yesus Kristus? Apakah mereka menerima atau mereka menolak? Ya, secara kebangsaan Kebangsaannya. sampai sekarang mereka masih menolak Sampai hari ini. sampai hari ini. Gitu. Yudaisme itu kan bukan Kristen. Iya. Ya. Itulah makanya Beda. di sosmed yang bawa salib udah. Dan untuk hari ini Iya. Yudaisme itu sebenarnya tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Oh Karena menolak Yesus Kristus. Menolak Yesus Kristus. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Sebenarnya Mereka nggak percaya itu. mereka jadi menolak, menentang. Iya, iya. Mengapa? Ketika Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub Datang menjadi manusia. ya datang menjadi manusia, Mereka tolak. Mereka tolak. Ya. Jadi maka apakah kepercayaan Petrus sama dengan kepercayaan Yudaisme? Tidak. Tidak. Berbeda. Tapi kita sama dengan mereka ya. Kita sama dengan Petrus. Iya, iya, dengan Petrus ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Kurnia? Ya, jadi ini ulangan 18 ayat 18 justru menegaskan bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang dimaksudkan. Karena Petrus sendiri kasih keterangan bahwa dia mengutip ulangan 18 ayat 15 bahwa Musa sudah berbicara. Iya. Dan itu dialamatkan kepada Yesus Kristus. Iya. Maka konteks di dalam cerita di dalam Petrus itu adalah itulah orang lumpuh itu bisa sembuh karena nama Yesus. Baik. Baik. Saudara sudah
tentu sudah mendengar atau menyaksikan perbincangan kami di podcast Kebenaran malam hari ini. Jangan sesat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Seringkali kita ada keluar statement bahwa sebenarnya untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab, kalau Anda membaca Alkitab dengan pemahaman atau dasar hati yang seperti itu, maka tentu akan Anda temukan kebenaran yang sejati di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda ingin mencari kesalahan di dalam Alkitab, tentu saya berpikir Anda pasti akan semakin sesat. Karena apa? Karena saat kamu mencoba menelaah Alkitab dengan pemahaman kamu sendiri, dengan paradigma kamu sendiri, tentu tidak akan pernah menemukan kebenaran di dalamnya. Dan Alkitab tidak bisa dibaca sesuai dengan kehendak hati kita. Justru kita yang harus tunduk kepada kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Amin. Lalu kita belajar Alkitab, Anda akan dituntun kepada kebenaran yang menyelamatkan jiwa Anda. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, dan dialah satu-satunya tokoh yang dimaksud dalam Ulangan 18 ayat 18. Dan tidak ada nabi yang berasal atau di luar daripada orang Israel. Karena memang kebenaran itu sendiri ada di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu itu Allah pakai orang Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi setelah Yesus datang, mereka menolak. Maka kami sebagai jemaat lokal independen yang Alkitabiah, kami berdiri di tengah kota ini sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau Anda ingin menemukan kebenaran yang benar-benar dari Tuhan, maka Anda harus mencari jemaat yang mengajarkan kebenaran yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Itu penting. Karena apa? Karena kalau Alkitab ditambah, neraka. Alkitab dikurang, neraka hukumannya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Jemaat yang seperti apa? Anda harus belajar. Kenapa? Karena kalau Anda bergabung dalam jemaat yang salah, gereja sebenarnya yang ideal harus menuntun orang kepada kebenaran dan harus menyelamatkan jiwa orang. Bukan artinya gereja itu menjadi syarat masuk surga, tidak. Tetapi gereja mengajarkan orang untuk bertemu terhadap kebenaran, menuntun orang kepada kebenaran. Tetapi saat jemaat itu mengajarkan doktrin yang salah, tentu bukan menuntun orang masuk ke dalam surga, tetapi justru menjerumuskan orang masuk neraka. Ada jalan yang disangka orang banyak lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Kami tetap berharap lewat podcast ini memberikan Anda edukasi atau pengetahuan iman yang benar, iman yang baik, sesuai dengan Alkitab. Kami berharap lewat pengetahuan yang Anda miliki lewat melihat acara ini, itu bisa menuntun Anda kepada kebenaran. Oke, selamat malam Pak Kurnia, terima kasih. Selamat malam Pak Yusias, terima kasih. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini kalau Anda merasa diberkati lewat channel ini, Anda bisa like, Anda bisa subscribe ya. Dan Anda bisa share supaya banyak orang bisa menonton acara malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa ketik di bawah kolom komentar supaya nanti kami bisa merespon dan barangkali ini bisa memberikan Anda penjelasan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.